Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita awali pelajaran fikih ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, perhatikan pelajaran kita pada hari ini masih membahas tentang makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu ada makanan yang halal atau haram, kemudian minuman yang halal atau haram. Untuk ciri-cirinya atau kriterianya di beberapa pertemuan sebelumnya, di materi sebelum ini Pak Anas sudah menyampaikan lewat Google Classroom, atau kalian bisa membaca di buku paket fikih. Oke, di sini Pak Anas akan memberikan contoh tentang makanan dan minuman yang halal atau haram. Untuk makanan halal, jenis yang dihalalkan oleh Allah antara lain jenis makanan pokok. Makanan pokok itu makanan yang dikonsumsi sebagai bahan makanan utama oleh masyarakat. Antara lain ada beras, jagung, sagu, gandum, bahkan kurma dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis berikutnya, jenis makanan yang halal berikutnya itu ada jenis makanan halal yang hidupnya di air seperti binatang air, belut. Ini contoh gambar yang Pak Anas berikan, ini adalah belut. Belut itu binatang air yang hidup di sawah, di perairan sawah, ya. Kemudian berbagai contoh makanan halal masih banyak kita jumpai, ya, seperti buah-buahan, ya. Kemudian makanan-makanan olahan dari bahan yang halal, ini juga nanti hukumnya menjadi halal. Kemudian contoh makanan haram antara lain darah. Ini diharamkan oleh Allah di Al-Quran karena darah itu walaupun diolah atau dimasak dengan baik, dengan higienis, dengan lezat sekalipun, hukumnya tetap haram. Kemudian ada bangkai. Bangkai ini tidak diperbolehkan alias haram, ya. Bangkai itu hukumnya haram, tapi ada yang dihalalkan, ada yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian ini adalah contoh makanan haram, yaitu makanan yang dipersembahkan untuk para dewa atau sesaji, ya. Ini makanan seperti ini tampaknya halal, semisal ada nasi dan lauk pauknya, tetapi karena sepenuhnya dipakai untuk pemujaan arwah atau dewa-dewa dan lain sebagainya, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian contoh makanan haram itu bisa kalian lihat di dalam buku paket, ya. Yang intinya adalah apa? Ini perlu kalian garis bawahi bahwa makanan haram itu memang selamanya haram untuk dimakan, tetapi makanan haram juga boleh dimakan, tetapi sedikit saja. Itu pun ada syaratnya, yakni dalam keadaan terpaksa atau darurat. Apa sih contohnya ketika kita dalam keadaan terpaksa atau darurat itu? Keadaan darurat misalnya kita 3 hari, ya, tersesat di hutan, tidak makan, tidak minum, maka kita kelaparan. Daripada kita mati sia-sia, maka kita mengambil sesuatu atau makan makanan yang haram, tapi sedikit saja. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh sampai kenyang, sekadar untuk bertahan hidup saja.
Kemudian minuman halal. Minuman halal itu minuman yang setiap hari kalian minum, seperti air mineral, air dalam tanah seperti air sumur dan lain sebagainya. Kemudian minuman halal masih banyak contoh ya, seperti minuman halal yang dalam kemasan ya. Antara lain yang bersoda dan lain sebagainya. Kemudian minuman haram ini ya, materi berikutnya adalah minuman haram. Minuman haram itu contohnya minuman keras ya, yang mereknya macam-macam ya. Mengapa kok minuman keras itu diharamkan? Karena minuman keras atau dalam bahasa Al-Qur'an itu khamr ya. Khamr itu memabukkan. Apa sih bahayanya orang yang mabuk? Orang kalau sudah mabuk maka akan bisa membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain ya. Orang cenderung nekat, bahkan orang berani bermaksiat karena sudah hilang akalnya akibat pengaruh alkohol, pengaruh minuman keras atau pengaruh narkoba. Maka dalam Islam ini sangat diharamkan. Kemudian materi berikutnya tentang binatang ya. Binatang itu ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Untuk lebih detailnya atau lebih lengkapnya nanti materi binatang ini ada sendiri di bab 2. Tapi di sini sepintas akan Pak Anas sampaikan. Pak Anas buat contoh bahwa binatang halal ya, itu yang bisa dikonsumsi antara lain binatang ternak ya. Sapi, kambing, kerbau, bahkan kuda sekalipun itu hukumnya halal. Kemudian begitu juga dengan unggas yang sering kalian makan, ada ayam, bebek, itik dan lain sebagainya, maka hukumnya halal. Ya, ini juga halal, yaitu belalang, bahkan bangkainya juga halal karena bangkai ikan dan belalang hukumnya halal. Ini binatang hutan seperti kancil, rusa, menjangan atau kijang ya. Kemudian ayam kalkun. Kemudian binatang halal yang hidup di air ini rajungan, cumi-cumi, kepiting, ini juga dihalalkan. Kemudian materi tentang binatang haram. Ini ada babi ya. Kemudian katak, kemudian burung gagak, ini diharamkan oleh Allah. Dan beberapa binatang yang haram nanti lebih jelasnya akan dipelajari di bab yang kedua. Kemudian materi yang terakhir, dan ini sangat penting buat kalian, adalah adab makan dan minum. Adab itu tata cara atau etika ya. Etika kita ya sebagai seorang muslim, manakala kita mau makan atau minum, yang pertama adalah kita harus membasuh tangan kita dengan air. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya wajib hukumnya kalau kita mau makan untuk mencuci tangan ya. Cuci tangan dengan sabun untuk mencegah virus ya. Kemudian kita membaca doa makan atau minum ya. Minimal kita membaca basmalah. Kemudian setelah selesai kita baca hamdalah. Bagaimana kalau kita lupa mau makan ya, di tengah-tengah makan kita ingat kita tadi belum baca basmalah, maka kita bisa ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu ya. Ya. Tentunya anak-anak juga harus ingat ya, selalu makan makanan yang halal. Halal itu baik, atau dalam Al-Qur'an istilahnya halalan thayyibah. Makanan yang halal itu makanan yang baik untuk dikonsumsi karena bermanfaat bagi tubuh. Anak-anakku, demikian materi tentang makanan dan minuman yang Ana sampaikan. Dan tentunya setelah kalian menonton video ini, kalian segera mengerjakan soal yang ada dalam pertanyaan classroom ini ya. Soalnya tidak banyak, langsung kalian jawab di classroom, lalu nanti kalian serahkan atau kalian kirim ya. Semoga kalian selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang Pak Anas sampaikan. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.